Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk Bitcoin mengalami penurunan teman-teman ya. Setelah Bitcoin ini sempat menyentuh di level harga 47.900-an, hampir menyentuh di area 48.000 teman-teman ya. Nah, hal ini dipicu kenaikannya karena memang ya kan sehari sebelum hari H ya, tanggal 10 hari ini teman-teman, kemungkinan akan ada announcement keputusan daripada SEC tentang Bitcoin ETF ya. Kemarin ya kan itu ada ya kan, ada informasi yang seolah-olah dari akun SEC-nya sendiri mempersetujui Bitcoin ETF teman-teman. Makanya ya kan harga daripada Bitcoin itu melambung hampir menyentuh ke level 48.000 US dollar. Lantas kenapa kok ini dibanting lagi? Ternyata informasi yang beredar teman-teman ya, katanya ya kan akun X daripada SEC itu sendiri diretas gitu, yang seolah-olah mempersetujui Bitcoin ETF. Katanya seperti itu, rumornya seperti itu, dan saat ini teman-teman terjadilah penurunan gitu ya. Inilah apakah ini manipulasi pasar yang dilakukan oleh entitas besar ya. Ya kita lihat saja nanti perkembangannya akan seperti apa. Apakah hari ini memang ada pengumuman secara resmi tentang persetujuan atau penolakan ETF? Kita lihat saja teman-teman ya. Nah, tentunya di sini menimbulkan polemik ya teman-teman, yang dimana persetujuan ETF Bitcoin palsu. Oke. SEC diretas atau manipulasi pasar. Oke, ini jadi ada dua statement nih. Ini manipulasi pasar atau benar-benar diretas gitu ya kan teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, daftar isinya ya, poin-poin pentingnya yang dimana tweet tidak sah menyebabkan fluktuasi pasar. Oke, poin kedua adalah pasar kripto ya kan bereaksi dengan cepat. Poin ketiga, spekulasi manipulasi pasar yang disengaja. Sifat ETF Bitcoin, implikasi dan kesimpulannya. Nah, jadi memang banyak sekali ya kan para pemain cryptocurrency menunggu momen-momen persetujuan ETF Bitcoin ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC baru-baru ini mengalami pelanggaran keamanan siber pada akun resmi X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Nah, insiden ini melibatkan publikasi pernyataan palsu yang menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang integrasi penyebaran informasi dan potensi manipulasi pasar. Nah, jadi ini teman-teman ya, Security and Exchange Commission Amerika Serikat sana atau SEC teman-teman ya. Ini today the SEC grant approve for Bitcoin. Nah, ini adalah salah satu tweetannya ETF for listing on all registered national securities exchange. Oke. The approved Bitcoin ETF will be subject to ongoing surveillance and compliance measure to ensure continue investor protection. Oke. Seolah-olah teman-teman bahwasanya persetujuan ETF Bitcoin ini udah terapprove oleh akun resmi SEC ya. Yang inilah menimbulkan harga daripada Bitcoin itu sempat mau menyentuh di level 48.000 US dollar. Bahkan kalau informasi ini benar-benar valid gitu teman-teman ya, saya kira lonjakan harga daripada Bitcoin akan segera menyentuh di level 50.000 US dollar. Akan tetapi ya kan dengan adanya kekacauan ini diklarifikasi bahwasanya SEC belum menyetujui gitu teman-teman ya, dalam artian langsung terjadinya penurunan. Dan dari Gary Gensler pun menjelaskan bahwasanya ini terjadi peretasan gitu ya kan. Nah, apakah ini suatu manipulasi atau permainan dari mereka entitas besar? Kita nggak ada yang tahu. Nah, tweet tidak sah menyebabkan fluktuasi pasar. Pengumuman tidak sah di akun SEC menyatakan persetujuan ETF Bitcoin
untuk semua sekuritas nasional dipasangkan dengan gambar Ketua SEC Gary Gensler. Namun, postingan tersebut tidak memiliki tautan situs web SEC standar yang biasanya menyertai pengumuman tersebut. Ketua SEC dengan cepat mengklarifikasi di akunnya bahwa akun agensi tersebut telah disusupi. SEC juga mengeluarkan pernyataan lanjutan yang mengonfirmasi peretasan tersebut sebagaimana diikuti oleh juru bicara mereka kepada CNBC ya. Jadi di sini pasar bereaksi dengan cepat dong tentunya, yang dimana awalnya 46.700 tiba-tiba menjadi 47.900 ya kan, setelah ada beberapa orang mungkin udah mengetahui peretasan tersebut ya, announcement tersebut gitu teman-teman ya. Akan tetapi sebelum jatuh kembali ke level 44.700 setelah klarifikasi SEC, fluktuasi yang cepat ini mengantisipasi sensitivitas pasar mata uang kripto terhadap berita dan pengaruh media sosial. Inilah ya yang dinamakan the power of news ya, dan the power bad news juga teman-teman. Oke. Nah, spekulasi manipulasi pasar yang disengaja. Di tengah klaim peretasan, beberapa pengamat pasar berspekulasi bahwa pengumuman palsu tersebut mungkin merupakan tindakan manipulasi pasar yang disengaja oleh SEC itu sendiri ya kan. Apakah benar ini disengaja oleh tim SEC sendiri ya? Yang dimana teori ini menunjukkan upaya yang disengaja untuk mempengaruhi dinamika pasar mata uang kripto meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukung klaim tersebut. Dia bisa jadi teman-teman orang dalam SEC juga yang mempermainkan ini, yang habis itu memberikan statement bahwasanya oh ini diretas, ini ya, hanya untuk melihat permainan manipulasi pasar gitu ya. Cuman ini hanya sekedar asumsi karena nggak ada bukti nyata yang mengarah ke ranah situ gitu teman-teman. Oke. Jadi sifat ETF Bitcoin mirip dengan reksadana, adalah kumpulan aset yang sahamnya diperdagangkan di bursa mereka, menawarkan cara yang disederhanakan bagi investor untuk berspekulasi mengenai harga Bitcoin tanpa keterlibatan langsung mata uang kripto. Meskipun ada beberapa upaya SEC secara historis enggan menyetujui ETF Bitcoin dengan alasan masalah peraturan ya. Jadi kesimpulannya adalah di mana media sosial SEC menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan cyber yang kuat di Badan Pengawas Keuangan. Hal ini juga menyoroti dampak signifikan media sosial terhadap pasar keuangan, terutama sektor mata uang kripto yang sangat fluktuatif. Peran SEC yang berkelanjutan dalam regulasi mata uang kripto setiap menjadi titik fokus stabilitas pasar, menekankan perlunya komunikasi yang jelas dan akurat dalam lanskap aset digital. Seperti itu kawan-kawan ya. Dan di sini pun permohonan ETF CEO Vanek yang mengatakan ETF semuanya bersiap-siap untuk mencatatkan sahamnya pada hari Kamis. Ya, semoga saja teman-teman ya hari Kamis itu bisa gitu mencatatkan sahamnya, dan hari ini semoga saja akan ada titik terang. Ya, semoga saja hari ini ada titik terang antara persetujuan atau memang ditolak ya. Yang perlu kalian siapkan adalah teman-teman ya, dimana kalian harus mempersiapkan mental kalian. Kalau sampai ini nanti ditolak dan deadline-nya sampai waktu deadline-nya teman-teman ya, maka di sini akan terjadi dump untuk Bitcoin dan altcoin. Itu poin yang kalian harus waspadai ya. Jika ETF Bitcoin ditolak, ini akan menjadi dumpnya Bitcoin dan altcoin. Oke. Dan potensi pumpnya ya, big pump daripada Bitcoin itu sendiri dan altcoin itu ada dua fase. Fase pertama adalah fase halving ya kan. Fase kedua yaitu tentang pemilihan pemilu presiden teman-teman nanti, yang mana ketika salah satu presiden atau kandidat presiden yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat yang pro dengan Bitcoin, yang pro dengan kripto teman-teman, maka di sini akan terjadi pumping untuk Bitcoin dan altcoin. Tapi kalau yang terjadi adalah calon presiden yang menjadi presidennya nanti nggak pro dengan Bitcoin atau kripto teman-teman, maka di sini akan terjadi dump susulan ya. Cuman mungkin kemenangan akan dimenangkan oleh orang-orang yang memiliki narasi untuk memperjuangkan kriptonya gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian semua, selama aset yang kalian beli atau cryptocurrency yang kalian beli memiliki fundamental, memiliki fungsi, memiliki kinerja yang bagus, sosial media aktif dan sebagai
mana mestinya gitu teman-teman. Kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu panik walaupun harganya turun. Karena investasi itu nggak semudah kita membalikkan telapak tangan, hari ini masuk besok cuan. Kalau kalian ingin mendapatkan cuan besar dengan modal kecil, ya tapi high risk high return juga teman-teman. Kalian bisa masuk ke sektor meme ya, yang mungkin belum launching di bursa, masih ada di DEX ya kan, masih lahir sehari dua hari. Itu kesempatan untuk mendapatkan income yang cukup luar biasa, tapi kesempatan juga untuk menjadi gembel dadakan juga, karena kita berspekulasi di situ, gambling gitu teman-teman ya. Maka dari itu ya, walaupun kita mendapatkan kekayaan secara lambat, setidaknya kita masuk di dalam aset yang memiliki potensi kedepannya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Salam cuan.